iPhone 16 dilarang di Indonesia? Ini adalah pertanyaan yang banyak orang tanyakan saat ini. Indonesia membuat keputusan mengejutkan dengan melarang penjualan iPhone 11. Keputusan ini tidak hanya mengejutkan para penggemar teknologi, tetapi juga memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Keputusan ini jadi perdebatan seru di seluruh negeri. Banyak yang bertanya-tanya apa alasan di balik larangan ini, dan bagaimana dampaknya terhadap pasar teknologi di Indonesia. Pemerintah Indonesia merasa langkah ini penting untuk melindungi industri teknologi kita. Mereka berpendapat bahwa dengan melarang iPhone 16, mereka dapat memberikan ruang bagi produk lokal untuk berkembang dan bersaing di pasar. Tapi, para penggemar teknologi dan pembeli kecewa karena nggak bisa punya perangkat terbaru dari Apple. Mereka merasa kehilangan kesempatan untuk menikmati teknologi terbaru yang ditawarkan oleh iPhone 16. Kasus ini menunjukkan rumitnya aturan teknologi dan dilema antara menarik investor asing dan mendorong ekonomi lokal. Di satu sisi, larangan ini bisa membuat investor asing ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Di sisi lain, ini bisa menjadi peluang bagi perusahaan teknologi lokal untuk tumbuh dan berkembang. Yuk, kita bahas lebih dalam masalah ini dan pahami berbagai pandangan yang ada. Ada yang berpendapat bahwa larangan ini adalah langkah yang tepat untuk melindungi industri lokal, sementara yang lain merasa bahwa ini adalah langkah yang terlalu drastis dan bisa merugikan konsumen. Beberapa ahli teknologi berpendapat bahwa larangan ini bisa memicu inovasi di dalam negeri. Dengan tidak adanya iPhone 16, perusahaan lokal mungkin akan lebih termotivasi untuk menciptakan produk yang bisa bersaing di pasar global. Namun, ada juga yang khawatir bahwa larangan ini bisa membuat konsumen Indonesia ketinggalan dalam hal teknologi. Mereka mungkin tidak bisa menikmati fitur-fitur terbaru yang ditawarkan oleh iPhone 11, yang bisa mempengaruhi pengalaman pengguna mereka. Pada akhirnya, keputusan ini menimbulkan banyak pertanyaan dan perdebatan. Apakah ini langkah yang tepat untuk melindungi industri lokal, atau justru akan merugikan konsumen dan investor? Mari kita terus ikuti perkembangan berita ini, dan lihat bagaimana dampaknya terhadap pasar teknologi di Indonesia. iPhone pertama kali diluncurkan tahun 2007 oleh Steve Jobs, CEO Apple yang sudah meninggal. Waktu itu, iPhone hadir sebagai perangkat canggih yang menggabungkan telepon, pemutar musik, dan internet dalam satu genggaman. Desainnya yang elegan, penggunaan yang mudah, dan aplikasi-aplikasi inovatif langsung menarik perhatian dunia. iPhone jadi simbol gaya hidup dan teknologi canggih. Kepopulerannya terus meroket, mengubah yang berkomunikasi, main informasi, dan berinteraksi di dunia digital. Di Asia, iPhone punya daya tarik luar biasa. Tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol status dan gaya hidup modern. Di negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura, iPhone jadi simbol status dan gengsi. Orang-orang dari berbagai kalangan, mulai dari profesional muda hingga individu bergaya, memilih iPhone untuk menunjukkan status sosial mereka. Desainnya yang mewah, fitur-fitur canggih, dan merek yang kuat membuatnya jadi perangkat yang sangat diinginkan. Setiap detail dari iPhone, mulai dari material premium hingga teknologi mutakhir, dirancang untuk menarik perhatian dan memberikan pengalaman pengguna yang luar biasa. Di Indonesia, meskipun harganya mahal dibanding merek lain, iPhone tetap jadi pilihan favorit masyarakat kelas menengah ke atas. Bagi mereka, memiliki iPhone bukan hanya tentang fungsionalitas, tetapi juga tentang prestis dan identitas. Gengsi, aplikasi yang lengkap, dan kemudahan terhubung dengan perangkat Apple lainnya, jadi alasan utama iPhone populer di Indonesia. Ekosistem Apple yang terintegrasi dengan baik memungkinkan pengguna untuk dengan mudah berbagi konten dan berkomunikasi dengan perangkat lain, seperti iPad dan MacBook. Selain itu, iPhone juga dikenal dengan kualitas kameranya yang tinggi, yang membuatnya menjadi pilihan utama bagi mereka yang gemar fotografi dan berbagi momen di media sosial. Dengan iPhone, pengguna dapat mengambil foto dan video berkualitas tinggi yang dapat langsung dibagikan ke platform seperti Instagram dan Facebook. Di dunia bisnis, iPhone juga menjadi alat yang penting. Banyak profesional menggunakan iPhone untuk mengelola email, jadwal, dan berbagai aplikasi produktivitas lainnya. Keamanan dan privasi yang ditawarkan oleh iPhone juga menjadi faktor penting bagi para pengguna bisnis. Di bidang pendidikan, iPhone juga mulai banyak digunakan,
Siswa dan mahasiswa menggunakan iPhone untuk mencari informasi, mengerjakan tugas, dan berkomunikasi dengan teman sekelas dan dosen. Aplikasi pendidikan yang tersedia di App Store juga membantu mereka dalam proses belajar. Tidak hanya itu, iPhone juga menjadi alat yang berguna dalam menjaga kesehatan dan kebugaran. Dengan berbagai aplikasi kesehatan dan yang tersedia, pengguna dapat melacak aktivitas fisik, pola makan, dan kesehatan secara keseluruhan. Secara keseluruhan, iPhone telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari banyak orang di Asia. Dari komunikasi, hiburan, hingga produktivitas, iPhone menawarkan berbagai fitur yang memenuhi kebutuhan penggunanya. Tidak heran jika iPhone terus menjadi simbol status dan gengsi di berbagai negara di Asia. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perindustrian sudah mengumumkan pelarangan iPhone 12. Alasan utamanya adalah Apple belum memenuhi aturan tingkat komponen dalam negeri, atau TKDN. Aturan ini mewajibkan produsen smartphone asing untuk memakai komponen lokal di produk mereka, atau berinvestasi di pabrik lokal. Tujuannya untuk memajukan industri teknologi Indonesia, membuka lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Bagian 5. Memahami aturan TKDN, mendorong investasi lokal. TKDN adalah kebijakan untuk memperkuat industri manufaktur di Indonesia. Dengan mewajibkan produsen asing pakai komponen lokal atau berinvestasi di Indonesia, pemerintah berharap bisa membangun industri yang lebih kuat dan maju. Kebijakan ini sudah mendorong beberapa produsen smartphone dunia, seperti Samsung dan Oppo, untuk membangun pabrik di Indonesia. Ini berdampak baik pada lapangan kerja, transfer teknologi, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Bagian 6. Apple di persimpangan. Memenuhi TKDN atau kehilangan pasar. Larangan iPhone 16 membuat Apple berada di posisi sulit. Peraturan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri di Indonesia mengharuskan perusahaan teknologi untuk menggunakan sejumlah komponen lokal dalam produk mereka. Ini adalah langkah yang diambil pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri lokal dan menciptakan lapangan kerja. Apple harus mengikuti aturan TKDN kalau mau terus jualan produknya di Indonesia. Ini berarti mereka harus mencari cara untuk memasukkan komponen lokal ke dalam iPhone mereka, atau membangun fasilitas produksi di Indonesia. Kedua opsi ini memiliki tantangan tersendiri. Tapi, membangun pabrik atau pakai komponen lokal bisa bikin biaya produksi mahal dan mengurangi keuntungan Apple. Selain itu, ada juga tantangan logistik dan kualitas yang harus dihadapi. Apple dikenal dengan standar kualitas yang tinggi, dan memastikan bahwa komponen lokal memenuhi standar ini bisa menjadi tantangan besar. Sampai sekarang, Apple belum kasih pernyataan resmi tentang langkah selanjutnya. Mereka mungkin sedang mempertimbangkan berbagai opsi dan dampaknya terhadap bisnis mereka. Apakah mereka akan memilih untuk mematuhi aturan TKDN, atau mencari cara lain untuk tetap beroperasi di pasar Indonesia? Beberapa pengamat memperkirakan Apple mungkin akan menunda peluncuran iPhone 11 di Indonesia, sampai mereka bisa memenuhi aturan TKDN. Ini bisa berarti penundaan yang signifikan, mengingat proses untuk memenuhi persyaratan ini tidaklah mudah. Namun, ada juga kemungkinan bahwa Apple akan mencari cara untuk bekerja sama dengan pemasok lokal, atau bahkan pemerintah Indonesia, untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Bagaimanapun juga, keputusan yang diambil Apple dalam beberapa bulan ke depan, akan sangat penting bagi masa depan mereka di pasar Indonesia. Bagian 7. Konsumen Indonesia, antara kekecewaan dan harapan. Larangan iPhone 19 mendapat beragam tanggapan dari masyarakat Indonesia. Banyak yang kecewa karena nggak bisa punya perangkat terbaru dari Apple. Sebagian mengerti alasan pemerintah dan berharap Apple segera memenuhi aturan TKDN. Sementara itu sebagian lainnya memilih beli iPhone 11 lewat jalur ilegal, meskipun berisiko. Bagian 8. Dampak ekonomi, potensi dan tantangan. Larangan iPhone 15 punya dampak ekonomi yang rumit. Di satu sisi, ini bisa mendorong pertumbuhan industri smartphone lokal dan menciptakan lapangan kerja baru. Di sisi lain, larangan ini juga bisa menghambat inovasi, membatasi pilihan pembeli, dan menciptakan pasar gelap untuk produk Apple. Pemerintah Indonesia perlu mencari solusi yang tepat antara melindungi industri lokal dan menarik investor asing. Bagian 9. Masa depan iPhone di Indonesia, sebuah diskusi terbuka. Kasus larangan iPhone 11 memicu diskusi penting tentang masa depan industri teknologi di Indonesia.
Bagaimana pemerintah bisa menciptakan suasana yang baik bagi investor asing dan pertumbuhan industri lokal? Bagaimana peran masyarakat dalam mendukung produk lokal dan mendorong perusahaan teknologi untuk mengikuti aturan yang berlaku? Hai, eens expeditie van Slightly Fartels Bejering of Swift.